Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengauditan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori audit, audit dan market legal liabilities. Nah, baik, teman-teman, yang akan kita bahas selanjutnya adalah teori yang mendasari proses audit, kemudian siklus pelaporan keuangan, proses audit, kemudian tujuan audit, apa itu asersi manajemen, perkembangan audit atau audit market dan kantor akuntan publik, serta kewajiban legal. Baik, yang selanjutnya adalah teori audit. Nah, teman-teman, untuk teori audit ini ada beberapa teori yang terkait atau related dengan mengapa sih suatu entitas itu harus diaudit. Nah, ini kemudian pembahasan mengenai siklus dari pelaporan keuangan, dampak siklus laporan keuangan terhadap audit, apa saja alur dalam pemeriksaan laporan audit, kemudian apa definisi dari asersi manajemen, kemudian audit market seperti apa sekarang perkembangannya di tingkat lokal, regional, ataupun internasional, kemudian kewajiban harus memahami ya tentang kewajiban-kewajiban legalnya. Next, kita akan membahas mengenai teori yang terkait dengan perlunya atau mengapa perusahaan atau suatu entitas itu diaudit. Nah, ini yang pertama, ada kontra ya, kita menyebutnya sebagai teori agensi atau agensi teori. Dalam suatu perusahaan itu ada dua pihak ya saling terhubung gitu ya teman-teman, antara principal provider atau penanam modal ya investor dengan agen. Agen ini artinya yang menjalankan operasional perusahaan, yaitu dari direksi, bagian, kemudian ke lini-lini selanjutnya atau divisi selanjutnya. Nah, dalam hal ini, manajemen itu bertanggung jawab mengelola dana, karena dana ini diinvestasikan gitu ya, dana ini diberikan. Dan kewajibannya apa? Kewajibannya tentunya memberikan informasi kepada pemilik modal dalam bentuk laporan keuangan. Nah, kemudian model keagenan ini ada teknologi produksi, kemudian ada seorang prinsipal ya kan yang tentunya harus ya mendapatkan laporan ya, harus mendapatkan informasi, kemudian ada agen yang direkrut atau yang mendapat tugas ya, mendapat amanah untuk menjadi untuk menjalankan ya dalam roda operasional perusahaan. Ada dua konflik tentunya yang berbeda, ada konflik kepentingan antara dua belah pihak, prinsipal dan agen. Nah, teori yang selanjutnya adalah asimetri teori. Mengapa disebut asimetri? Asimetri itu artinya tidak seimbang. Nah, mengapa bisa tidak seimbang? Tentunya investor memiliki akses yang terbatas, memiliki informasi yang terbatas pula, sehingga banyak informasi itu yang tentunya dimiliki oleh agen atau dimiliki oleh direksi. Inilah yang disebut dengan informasi yang tidak seimbang. Nah, tidak seimbang ini membuat investor ya, atau principal provider tidak sepenuhnya mempercayai terhadap apa yang disajikan atau laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga perlu ya harus ada pihak independen ya, yaitu pihak eksternal dalam hal ini. Nah, kemudian ini dia asimetri teori, dua bentuk asimetri informasi dalam konsep adanya adverse selection. Terjadi ada satu pihak yang menguasai, pihak yang lebih unggul dalam hal mendapatkan informasi, sedangkan satu pihaknya lagi lemah dalam hal memperoleh informasi. Ketika manajemen memiliki informasi, kemudian ada kelemahan dalam pengendalian dalam perusahaan, tapi terkadang mungkin dia menyembunyikan atau tidak menyampaikannya kepada stakeholder, kepada investor, kepada pihak eksternal. Sehingga bisa jadi hal ini berdampak terhadap keputusan yang diambil oleh pihak eksternal. Ada moral hazard, terjadi adanya tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena manajemen yang menguasai informasi dan tidak diketahui oleh principal provider, sehingga terkadang manajemen tersebut sudah tahu nih perusahaan dalam kondisi buruk, namun memilih untuk tidak menyampaikannya, ya kan? Dalam hal apa? Karena khawatir kalau seandainya tidak dipercaya lagi. Nah, ini adalah teori-teori yang mengapa entitas itu membutuhkan laporan keuangan itu harus diaudit. Kemudian teori yang ketiga adalah signaling teori. Konsep dasarnya adalah pemberi sinyal. Jadi informasi tersebut mungkin saja tidak diterima
Jadi pemberi sinyal bisa ada menutupi sehingga penerima sinyal tidak menerima adanya informasi tersebut. Nah, setiap sinyal yang diberikan harusnya mendapatkan respon yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Sehingga teori ini menyebutkan sinyal yang positif, ada juga sinyal yang negatif ya. Tapi apapun itu kinerja atau performance dari suatu entitas itu harus disampaikan ya, karena ini merupakan ada signal-signal tertentu yang mungkin akan mempengaruhi dalam membuat keputusan dari investor. Yang selanjutnya yaitu stewardship theory. Konsep dasarnya apa? Manajemen adalah pelayan. Jadi agen-agen ya adalah pelayan bagi pemilik perusahaan atau investor atau capital provider. Sehingga dalam pengelolaan perusahaan, manajemen itu harus searah, semuanya bergerak menuju tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi karena memberikan pelayanan, maka harus pro kepada pemilik modal. Jadi proses pelayanannya diatur, ada perangkat aturan, ada SOP tertentu, ada kebijakan yang itu mengarah agar tindakan manajemen searah dengan kepentingan atau keinginan dari pemilik atau capital provider. Nah, sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban manajemen melayani. Karena melayani tentu harus dalam konteks operasional perusahaan itu merupakan tanggung jawab dari manajemen dan memberikan informasinya yang tercatat, secara tercatat, dan tentunya informasi itu sudah diaudit sehingga ya ketika laporan keuangan itu sudah diaudit. Kemudian teori yang lain ada the policeman theory. Auditor diposisikan sebagai seperti seorang polisi yang lagi menginvestigasi ya adanya suatu kecurangan. Kemudian lending credibility theory. Jadi ketika suatu perusahaan itu akan melakukan proposal ya untuk melakukan pinjaman. Nah, itu kan kepada kreditor. Nah, kemudian memastikan keabsahan dari laporan keuangan itu sehingga biasanya perbankan ketika kita mengajukan pinjaman gitu ya, perusahaan mengajukan pinjaman, perbankan akan menanya laporan auditnya bagaimana. Nah, kemudian ada teori inspired confidence. Nah, ini ditemukan oleh Theodore Limpark ya, manajemen itu diminta untuk bertindak seakuntabilitas, sejujur-jujurnya ya, harus dalam menyusun laporan keuangan harus dalam hal yang sejujur-jujurnya. Kemudian bagaimana siklus pelaporan keuangan mempengaruhi tahapan audit? Tentu ada siklus pendapatan yang harus kita audit, ada siklus pembelian. Oke, siklus pendapatan itu akun-akun penjualan, piutang, penyisihan piutang, harga pokok penjualan. Nah, ada PPN. Ya, ini kita terkait sama pihak eksternal ya, teman-teman. Ada pemerintah di mana entitas itu juga berkewajiban untuk membayar pajak. Lalu siklus pendapatan, akun-akun yang terkait, siklus pembelian, akun-akun yang terkait ada pembelian, ada persediaan, ada aset tetap, bagaimana penyusutannya, akumulasi penyusutannya, beban penyusutannya, kemudian siklus penggajian. Ini terkait dengan apakah perusahaan sudah memotong ya PPh, karyawan 21, utang gaji, kemudian ada fasilitas beban BPJS atau kesehatan. Oke. Nah, ini di siklus penggajian. Lalu siklus persediaan, ini terkait dengan akun persediaan barang dagangan dan HPP. Lalu ada siklus pembiayaan, ya kan? Kemudian akun yang terkait dengan pembiayaan ada utang, ada leasing, ya, modal saham, laba. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan asersi manajemen? Asersi manajemen menurut standar audit 315, asersi manajemen adalah sebagai sebuah pernyataan, baik itu secara eksplisit maupun secara implisit yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi apa saja yang harus diuji? Ada asersi keterjadian, asersi kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, hak dan kewajiban, kemudian penilaian dan alokasi, kemudian dapat dipahami dan pisah batas. Keterjadian itu artinya memang akun tersebut gitu ya, memang transaksi tersebut terjadi, tidak fiktif. Kemudian lengkap, ya, bukti-bukti diperoleh lengkap, bukti yang menjelaskan transaksi itu juga lengkap. Keakuratan, ya, artinya ketika kita mencatat atau menjurnal itu sudah akurat, ya, sudah detail. Kemudian klasifikasi, akun-akun sudah kita golongkan sesuai dengan klasifikasi atau penggolongannya. Kemudian hak atau right dan kewajiban atau obligation.
mana yang merupakan aset atau hak perusahaan dan mana yang menjadi kewajiban atau obligation dari perusahaan. Kemudian penilaian dan alokasi, kemudian transaksi tersebut dapat dipahami, informasi tersebut dapat dipahami, informasi tersebut didukung oleh bukti ya yang tepat dan akurat. Kemudian terkait metode akuntansinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai asosiasi profesi angkutan yang ada di Indonesia. Kita ada IAI, Ikatan Angkutan Indonesia, kemudian ada IFAC, ya, Member of di Auditor Tingkat Internasional, kemudian kita ada IAPI, Institut Angkutan Publik Indonesia, kemudian ada Institut Akuntansi Manajemen. Nah, kemudian yang di ASEAN ini ada untuk auditor yang ada di Thailand, kemudian ada Filipina, ya, kemudian Philippine Institute of Certified Public Accountant, kemudian ada juga yang di Malaysia. Ini contoh audit market yang ada di skala internasional. Artinya ini adalah market dari auditor itu tidak hanya lokal, regional, tapi juga internasional, ya, nasional, internasional. Nah, banyak sekali kantor angkutan publik ya yang berdiri sangat luas, ya. Ada KAP yang Big Four, ada juga yang KAP yang non Big Four atau KAP yang lokal. Nah, kemudian ada pasar ya cenderung dinamis, bertambah, peraturan-peraturan juga mengikat ya keseluruhan, tidak hanya tentang standar auditingnya, tapi auditor juga harus memahami tentang standar akuntansi, prinsip akuntansi, misalnya standar atau IFRS atau PSAK, ya. Kemudian ada KAP yang bergabung dalam satu jaringan audit juga bisa. Kemudian juga ada standarnya, ya. Kemudian kewajiban legal dari auditor ini ada dua, teman-teman, ada common law dan ada statutory law. Kalau common law berarti kewajiban terhadap klien, kemudian kewajiban kepada pihak ketiga, tidak melakukan pembohongan publik. Ketika melakukan pembohongan publik, trust publik akan turun. Kemudian ada ruginya adalah resiko di reputasi dari KAP-nya. Kemudian law atau regulasi juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar profesional angkutan publik, kemudian peraturan asosiasi lainnya. Nah, ini menjadi kewajiban legal dari auditor. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.